Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua sebagai salah satu ibadah sosial, sebagai salah satu amalan sosial yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ibadah sosial kedua atau amalan sosial kedua yang harus mendapatkan perhatian seorang penuntut ilmu, yaitu silaturahim, atau di dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai silaturahmi. Ya, di dalam bahasa Arab kita menyebutnya dengan silaturahim. Silaturahim, silah artinya menghubungkan, ar-rahim kekerabatan, artinya menyambung hubungan kekerabatan, menjaga ketersambungan hubungan kekerabatan ya, antara kerabat kita ya, keluarga kita ya, paman, bibi, kakek, nenek, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata selain membangun hubungan yang baik dengan kedua orang tua, ternyata di dalam Islam kita juga sangat didorong untuk menjaga hubungan kekerabatan kita. Hubungan kekerabatan kita adalah merupakan satu hubungan yang mendapatkan perhatian khusus di dalam Islam. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita tidak bisa hanya berfokus kepada ilmu, karena tujuan akhir daripada ilmu itu adalah untuk diamalkan, dan salah satu bentuk pengamalannya adalah dengan memperbaiki hubungan-hubungan sosial kita, terutama dengan kerabat-kerabat terdekat kita. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah menyampaikan pesan pertama terkait ini dengan mengatakan, qaranallahu al-amra bil ihsani ilal walidaini wal aqrabin bil amri bitauhidihi wan nahyi 'anil syirk. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dan sanak kerabat, itu digandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah kalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu setelah itu Allah langsung menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik, wabidzil qurba, dan begitu pula dengan sanak kerabat. Nah, tentu sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempersandingkan antara perintah bertauhid dan larangan melakukan kesyirikan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan sanak kerabat, ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya berbuat baik kepada kedua orang tua dan sanak kerabat itu di dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan kita untuk
melakukan perintah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah, kita setelah itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan sanak kerabat kita. Karena itu ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua, bahwa ini bukan persoalan yang remeh di dalam Islam, bukan persoalan yang remeh ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perhatian kepada kedua orang tua dan juga kepada sanak kerabat kita. Nah, lalu yang kedua kata beliau, amarallahu man sabaqana minal umam bisilatir rahim. Ya, salah satu bukti lain betapa pentingnya menyambung silaturahmi, menyambung ikatan kekerabatan adalah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat-umat sebelum kita untuk menyambung, menjaga ketersambungan kekerabatan itu. Jadi di sini kita melihat bahwa syariat silaturahmi itu bukan syariat yang spesifik diperintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum kita. Dengan kata lain, syariat silaturahmi ini adalah syariat yang sifatnya universal. Syariat yang sifatnya universal, dan ini mirip dengan syariat tauhid yang notabene adalah syariat dari semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menunjukkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Nah, apa isi perjanjian itu? Pertama, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah, menghamba kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertauhid. Lalu yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wadzil qurba, dan hendaklah kalian juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Nah, ayat ini menunjukkan pada kita bahwa perintah tauhid, perintah berbakti kepada kedua orang tua, perintah menjaga hubungan silaturahmi, ini adalah perintah yang tadi kita sebut sebagai perintah yang sifatnya universal, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Lalu kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga kata beliau, muqabalatul ihsani bil ihsan mukafa'atun wa mujazah. Jadi dalam proses interaksi silaturahmi kita itu, kalau kita sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan yang lain, maka itu namanya mukafa'atun wa mujazah. Itu namanya sekedar memberikan balasan yang setimpal, ya, memberikan balasan yang setimpal, ya, dan itu ya meskipun dia adalah bagian dari silaturahmi, tetapi itu sesungguhnya bukan merupakan level tertinggi daripada silaturahmi. Karena kata beliau, wa haqiqatus silah, dan substansi menyambung silaturahmi itu, menyambung kekerabatan itu adalah apa? Waslu man qata'aka min dzawil arham, menyambung hubungan dengan kerabat yang telah memutuskan hubungan itu denganmu. Nah, maksudnya ya kalau hubungan itu sudah tersambung, ya berarti
ya apanya yang mau disambungkan, kan itu sudah tersambung. Tetapi ketika hubungan itu terputus, nah proses mempererat, mengikat kembali hubungan yang terputus itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai silaturahmi. Itulah hakikat ya dari silaturahmi itu. Ya, jadi mungkin ada kerabat yang sekian lama kita tidak pernah berkomunikasi, maka kita menyambung komunikasi itu. Mungkin ada kerabat yang ya barangkali di waktu yang lalu kita sempat memiliki masalah sehingga kemudian kita hubungan kita tidak lagi seakrab atau semesra dahulu, maka kita coba sambungkan. Itulah yang disebut sebagai silaturahmi. Jadi substansi silaturahmi itu adalah menyambungkan hubungan yang selama ini putus. Karena kalau sudah tersambung, ya berarti tidak perlu disambung, ya kan begitu logikanya. Ya. Kalau sudah tersambung berarti hanya perlu dijaga agar tetap tersambung. Nah, ketika hubungan itu terputus, lalu kita coba mempertemukannya kembali, maka proses itulah yang disebut sebagai silaturahmi. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal wasilu bil mukafi. Yang namanya orang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang sekedar membalas dengan balasan yang setimpal. Misalnya ada kerabat kita yang mengirimkan kita sekotak kue misalnya, kemudian kita balas kebaikan itu dengan mengirimkan sekotak kue pula, dan itu biasa terjadi di antara kita seperti itu. Maka itu sebenarnya belum memasuki substansi dari silaturahmi itu. Karena apa? Karena terjadinya pertukaran bingkisan hadiah itu menunjukkan bahwa ya silaturahmi itu sudah tersambung. Nah, tetapi hakikat menyambung silaturahmi itu kata Nabi SAW, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tetapi orang yang menyambung silaturahmi itu pada hakikatnya adalah orang yang ketika hubungan kekerabatan itu diputuskan, ya, maka wasalaha, maka dia berusaha untuk menyambungkannya kembali. Nah, itulah substansi daripada silaturahmi. Jadi misalnya ada kerabat yang selama ini kita tidak berkomunikasi dengan dia, maka kita yang mendahului berkomunikasi dengan misalnya menelpon atau mengirimkan pesan WA atau mungkin dengan mengirimkan hadiah. Ya. Maka kalau kita melakukan itu kita dianggap, dipandang sebagai orang yang menyambung silaturahmi. Dan seorang penuntut ilmu harus peka dengan yang semacam ini. Ya, jadi ilmu yang kita pelajari seharusnya lebih membuat kita faham tentang pentingnya hal ini. Kemudian nasihat yang keempat, kata beliau, in badara min dhawir rahimi syai'un mimma yasu'u falzam janibal afwi. Kalau dalam interaksi ya dan hubungan kita dengan sanak kerabat itu muncul sesuatu yang memberikan kesan yang buruk, ya. Memberikan bisa berpeluang memberikan kesalahpahaman, bisa berpeluang memberikan interpretasi yang salah atau yang buruk, maka pada situasi itu falzam janibal afwi, maka kita harus berusaha lebih mengedepankan sisi pemaafan, sisi pemberian maaf. Ya, jadi lebih mengedepankan sisi husnudzon. Ya, jadi kalau kelihatannya mereka melakukan sesuatu yang keliru,
maka kita harus berusaha untuk lebih condong memberikan maaf. Lalu yang kedua, waqabil isa'atahum bil ihsan, dan kita coba membalas perlakuan buruk mereka itu dengan melakukan kebaikan. Nah, jadi itu dua sikap yang harus kita ambil ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang buruk dalam interaksi kita dengan sanak kerabat. Maka beliau di sini mengambil contoh dengan kisah Yusuf. Kata beliau, fa ikhwatu Yusuf alaihi salam fa'alu bihi ma fa'alu. Saudara-saudara Yusuf itu telah melakukan perbuatan yang begitu rupa, kejinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam, membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, sehingga kemudian Nabi Yusuf akhirnya menjadi budak dan mengalami atau melewati fase-fase kehidupan yang sangat berat di Mesir pada waktu itu. Tetapi ketika Nabi Yusuf akhirnya bertemu dengan mereka, fasafaha anhum walam yuwabbihum. Nabi Yusuf alaihissalam ternyata memaafkan mereka, memaafkan saudara-saudaranya, dan tidak menjelek-jelekkan mereka, tidak mencaci maki mereka. Bahkan bukan hanya itu, bal da'alahum, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam justru mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala la tathriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada caci maki, tidak ada kemarahan, tidak ada kekesalan untuk kalian pada hari ini. Jadi ini statement menunjukkan bahwa beliau memaafkan dan tidak menghina atau tidak mencaci maki saudara-saudaranya lantaran apa yang telah mereka lakukan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling mengasihi di antara semua yang memiliki kasih sayang. Jadi Nabi Yusuf di sini mendoakan saudara-saudaranya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima kata beliau, ini poin juga yang sangat penting, sangat luar biasa, tentang keutamaan silaturahmi itu, tentang apa yang akan kita dapatkan di dunia ini dengan menyambung hubungan silaturahmi itu. Kata beliau, yadhharu atharu silatir rahimi bil barakati fil mali wal umur. Dampak dari silaturahmi itu akan tampak, akan kelihatan dengan hadirnya keberkahan di dalam harta dan umur kita, dalam harta dan usia kita. Orang yang menjaga silaturahmi, orang yang menyambung hubungan yang terputus, itu akan diberikan berkah pada harta yang dia miliki dan juga pada usia yang Allah berikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatannya. Jadi hadis ini
sangat jelas menunjukkan dua keutamaan penting menyambung silaturahmi itu. Pertama, rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dilapangkan dalam bentuk ditambahkan jumlahnya secara nominal, atau secara nominal mungkin jumlahnya tidak terlalu bertambah, tetapi yang ada itu mencukupi seluruh hajat, seluruh kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, akan dipanjangkan usianya, ya, diberikan tambahan usia atau diberkahi usianya, di mana dalam waktu yang sedikit dia bisa melakukan banyak kebaikan. Jadi usia kita yang sesungguhnya adalah apa? Adalah usia yang kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Umur kita yang sebenarnya itu adalah umur yang kita gunakan untuk beribadah dan beramal soleh. Selain itu, maka itu adalah umur yang hancur sia-sia karena tidak digunakan untuk beribadah dan beramal soleh. Nah, yang keenam, kata beliau, pesan yang keenam terkait silaturahmi ini, dan ini adalah keutamaan yang paling dahsyat daripada silaturahmi itu. Kata beliau, silaturahimi sababun lidukhulil jannah. Jadi silaturahmi itu di akhirat nanti akan menjadi salah satu sebab, salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, dan di akhirat perjalanannya akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikisahkan, ada seorang sahabat datang menemui Nabi SAW. Lalu sahabat itu berkata, "Dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasul, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang kalau saya mengamalkannya, kalau saya mengerjakannya, maka amalan-amalan itu akan mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi SAW menjawab, ta'budullah wa la ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Jadi dasar dan alasan utama kita bisa masuk surga itu adalah tauhid dan tidak syirik. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa tuqimus shalah, engkau menjaga, menegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'ti az-zakah, engkau menunaikan zakat. Lalu yang keempat, wa tasilu dza rahimik, dan engkau menyambung hubungan kekerabatanmu. Maka Nabi SAW menyebutkan amalan yang keempat yang dapat mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka adalah apa? Silaturahim, yang menyambung tali kekerabatan yang sebelumnya terputus, menyambung tali kekerabatan yang sebelumnya tidak terkoneksi, yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Maka ketika kita menyambungnya, memperbaikinya kembali, maka itu menjadi salah satu amalan penting yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat para penuntut ilmu, sahabat-sahabat para pelaku hijrah, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita untuk kembali kepada agama ini, maka ingat bahwa salah satu amalan penting yang diajarkan oleh agama ini kepada kita adalah menjaga dan menyambung ikatan kekerabatan, ikatan silaturahmi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat
kita cukupkan. Sampai bertemu dalam sesi yang akan datang, masih dalam kajian adab penuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.